Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih bersemangat ya. Kita mau mulai materi selanjutnya setelah UTS. Hari ini kita akan belajar tentang pair sample t-test. Nah, ini sudah mulai menggunakan beberapa variabel. Kalau yang ini, analisis ini biasanya digunakan untuk setting penelitian eksperimen. Jadi ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan ada data untuk sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, atau ada data pre-test dan post-test. Jadi silakan teman-teman lihat ini di bagian variabel view-nya itu ada 4 nama variabel. Yang pertama itu tentang agresivitas sebelum perlakuan, atau bisa disingkat AGRE, pre-KE. Silakan diisi di kolom variabel view-nya teman-teman semua di SPSS. Kemudian ada variabel agresivitas setelah perlakuan pada kelompok eksperimen. KE itu kelompok eksperimen, sedangkan KK itu kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga itu agresivitas sebelum perlakuan pada kelompok kontrol, dan yang keempat adalah agresivitas setelah perlakuan pada kelompok kontrol. Jangan lupa bentuk measure-nya adalah scale. Teman-teman juga bisa lihat di PPT yang sudah saya lampirkan atau pada modul kalau teman-teman sudah memiliki modul. Inilah yang harus teman-teman isi atau tuliskan di bagian variabel view. Kemudian kita masuk di data view. Data view ini datanya ada di PPT atau di modul. Kita ada di lampiran berapa ya, saya lupa, 4 atau berapa. Silakan dimasukkan datanya sesuai kolom variabel yang sudah teman-teman buat. Seperti ini. Apabila sudah, kita akan langsung melakukan analisis pair sample t-test, yaitu kita akan melakukan uji beda pada 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kita akan menguji bedakan antara skor pre-test atau sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi akan mulai masuk ke beberapa yang harus teman-teman baca ya. Dan bisa lihat di sini, langsung klik analyze, kemudian klik compare mean, kemudian pilih pair sample t-test. Nah, akan muncul kotak dialog pair sample t-test. Teman-teman harus memasukkan 4 nama variabel ini ke dalam pair variable, dan ini disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi ini adalah agresivitas sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen, maka silahkan dimasukkan ke sini variabel pertama, dan masukkan yang variabel kedua itu juga kelompok yang agresivitas setelah perlakuan kelompok eksperimen. Jadi sesuai dengan pasangannya, karena pasangannya itu di dalam kelompok yang sama. Ini agresivitas sebelum perlakuan untuk kelompok kontrol KK, nanti akan masuk di yang nomor 2 ini. Kita pindahkan sebelum perlakuan dan agresivitas setelah perlakuan pada kelompok kontrol. Oke, apabila sudah, teman-teman tinggal klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, inilah hasil yang akan muncul pada hasil pair sample t-test yang teman-teman lakukan. Di sini ada satu tabel yang menunjukkan data deskripsi dari 4 data yang kita masukkan. Jadi ada kelompok kontrol sebelum eksperimen, data agresivitas sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen, agresivitas
setelah perlakuan pada kelompok eksperimen, kemudian agresivitas sebelum perlakuan pada kelompok kontrol, dan agresivitas pada setelah perlakuan pada kelompok kontrol. Jadi ini min ya, min dari setiap data yang diambil itu untuk agresivitas sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen itu sekian, kemudian agresivitas setelah perlakuan pada kelompok kontrol kelompok eksperimen itu adalah sekian, dan seterusnya. Nah, di kolom kedua ini kita akan melihat per sample correlation. Jadi dia akan menunjukkan korelasi antara agresivitas sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Kalau ini pada yang pertama, pair-nya adalah pada kelompok eksperimen. Nilai korelasinya adalah minus 0,132 dengan signifikansi sekian. Dengan kata lain bahwa kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa dinyatakan bahwa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada kelompok eksperimen itu bisa dinyatakan tidak ada korelasi. Sedangkan pada kelompok kedua atau pasangan kedua, yaitu pada kelompok kontrol, agresivitas pada kelompok kontrol sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, itu besaran korelasinya adalah 0,366 dengan signifikansinya 0,180. Ini artinya tidak ada korelasi pada agresivitas sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol karena signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian kalau yang pair sample t-test ini pada pasangan tabel ini akan menyatakan apakah ada perbedaan atau terdapat perbedaan pada pasangan pertama sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen. Teman-teman bisa lihat besaran nilai t-testnya yaitu sebesar 4,769 dengan nilai signifikansinya adalah 0,00. Dari signifikansi ini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata ada perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Jadi ada perbedaan yang signifikan pada agresivitas sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen. Sedangkan pada pasangan kedua, apakah ada perbedaan pada kelompok kontrol? Nah, kita lihat di sini pasangan kedua itu melihat agresivitas sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol. Kita bisa melihat besaran nilai T-nya itu 2,306 dengan nilai signifikansi adalah 0,037. Nah, kalau dilihat signifikansinya berarti ini bisa dinyatakan bahwa terdapat perbedaan juga pada agresivitas sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol. Seperti itu karena kita bisa menyatakan apabila ada perbedaan itu ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sampai sini semoga teman-teman bisa paham. Teman-teman bisa membaca modulnya ataupun PPT yang sudah saya lampirkan. Kemudian untuk tugasnya teman-teman sudah saya lampirkan, tugasnya ada di PPT. Itu ada 4 data, yaitu data pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu terdiri dari sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Begitu juga untuk kelompok yang kontrol, itu ada data untuk sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Jadi teman-teman saya minta untuk melakukan uji per sample t-test, kemudian hasilnya itu tolong dituliskan ke dalam Word, yaitu tabel-tabel apa saja yang harus dibaca, yaitu tabel ini deskripsi dari
data yang ada dari data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian data per sample correlation, yaitu sesuai apa yang terjadi pada data tugasnya teman-teman. Itu tolong dibaca apakah ada hubungan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Tolong dituliskan, jadi setiap tabel harus dideskripsikan. Saya tidak akan memberikan nilai pada teman-teman yang hanya melampirkan tabel saja. Saya mau teman-teman harus tahu bagaimana cara membaca tabel tersebut. Begitu juga dengan tabel per sampel t-test, teman-teman harus juga dapat mendeskripsikan tabel tersebut. Jadi tolong tuliskan deskripsi dari tabel tersebut. Data mana yang harus dibaca, signifikan atau tidak, apakah kesimpulan dari hasil analisis itu terdapat perbedaan atau tidak, itu pada deskripsi. Jangan hanya mengirimkan tabel. Bagi teman-teman yang sudah mengirimkan tabel untuk tugas UTS kemarin, saya mohon maaf, itu hanya saya nilai 1 atau 2 saja. Yang saya akan lihat apakah teman-teman bisa membaca tabel analisisnya. Kalau hanya bisa praktikum saja toh, saya yakin teman-teman itu bisa melakukannya karena sudah ada tutorialnya, kemudian juga sudah ada modulnya, sudah ada PPT-nya. Jadi yang akan lebih penting bagaimana teman-teman membaca hasilnya. Seperti itu. Untuk keterangan tugas sudah saya berikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.